Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, tim edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini seperti biasa edukasi memberikan bocoran soal P3K untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian seleksi di tahap kedua. Dan akan kita kupas tuntas, yaitu bidang teknis FR keempat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti bocoran soal P3K tahap kedua dari FR 1, 2, dan 3, silakan ikuti terus yaitu channel edukasi official, karena channel ini merupakan channel pendidikan yang akan membahas yaitu seputar P3K dan pendidikan yang lain. Baik, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bocoran soal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya Bapak Ibu yaitu tidak ketinggalan informasi yaitu bocoran-bocoran soal berikutnya. Langsung saja kita akan membahas yaitu pada soal nomor 33. Pada soal nomor 33 ini ya, yaitu mengenai tentang panel surya. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah di sini kata kuncinya yaitu sumber energi yang ramah lingkungan. A, yaitu meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. B, mudah diperoleh dari lingkungan. C, memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan. C, menjaga lingkungan tetap bersih. E, dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Kata kuncinya adalah suatu sumber energi yang ramah lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan ramah lingkungan di sini? Yang dikatakan ramah lingkungan itu adalah yang tidak berbahaya pada ekosistem lingkungan di sekitarnya gitu ya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 33 ini adalah A ya, yaitu meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Maka yang tepat jawabannya adalah A. Kita perhatikan pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah lingkungan itu artinya yaitu meminimalisir ya, atau meniadakan bahaya pada ekosistem lingkungan. Berarti sumber energi ramah lingkungan artinya adalah meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Oke, cukup jelas. Kita lanjut nomor 34. Pada nomor 34 ini yaitu sebagai energi alternatif. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti ya, kata kuncinya di sini yaitu energi alternatif untuk membangkitkan listrik ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan soal kata kuncinya yaitu energi alternatif. Apa sih yang dimaksud dengan alternatif pada kalimat ini atau memiliki arti apa? A, menambah. B, lain. C, pemelihara. D, pengganti. E, sumber. Ya, dari kalimat yaitu sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik ya. Apa sih energi alternatif untuk membangkitkan listrik? Yaitu energi matahari sudah mulai digunakan ya, atau kata surya. Maka kata alternatif di sini adalah apa gitu kan? Maka kata alternatif di sini adalah sebagai pengganti gitu ya. Berarti sebagai upaya mencari pengganti untuk membangkitkan listrik, yaitu energi matahari sudah mulai digunakan. Berarti dari kata kunci energi alternatif tadi yaitu pengganti. Berarti jawaban yang betul adalah D ya. Kita perhatikan karena alternatif itu artinya adalah pengganti gitu ya. Berarti cukup jelas ya. Oke, lanjut nomor 35. Perhatikan alat-alat panel surya berikut. Ya, perhatikan. 1, baterai atau aki. 2, inverter ya.
3 sel surya, 4 charger kontrol, 5 televisi, 6 panel surya. Perhatikan alat-alat panel surya berikut gitu ya. Pertanyaannya adalah alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah gitu. Kita perhatikan dari pertanyaannya, yaitu alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya ya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Jadi kita perhatikan alurnya gitu ya. Yaitu untuk nomor 35 ini kita perhatikan, maka yang pertama adalah harus adanya yaitu sel surya. Berarti yang pertama adalah sel surya. Ya, berarti yang pertama adalah di nomor 1 yaitu sel surya. Setelah kita perhatikan, berarti yang A ini pertama panel surya, berarti salah, nomor yang A salah, yang C juga salah ya. Oke, berarti masih ada 3 opsi yaitu B, D, dan E. Setelah sel surya baru masuklah ke panel surya ya, berarti 6. Berarti panel surya berarti nomor 2, ke panel surya berarti nomor 6. Oke, sama ya, 36, 36 dan 36. Setelah panel surya baru masuk ke charger ya, kontrol berarti 4. Berarti 4. Berarti yang 4 ini yang ketiga. Berarti sudah jelas, yang B berarti salah ya, dan yang D juga salah ya. Oke, berarti tinggal yang E salah, yang D kita perhatikan yang E ya, yang D ya, perhatikan. Setelah charger controller baru masuk ke baterai, berarti keempat baterai. Setelah ke baterai baru masuk ke inverter, berarti inverter kelima ya, inverter. Setelah inverter barulah masuk ke televisi, berarti yang ke-6. Berarti jawaban yang betul adalah D ya, untuk nomor 35 ini. Kita lanjut nomor 36 ya. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Energi kinetik ke energi potensial menjadi energi listrik. Energi gerak ke energi kinetik menjadi energi listrik. C. Energi kinetik menjadi energi mekanik dan menjadi energi listrik. D. Energi kinetik ke energi listrik dan menjadilah energi cahaya. E. Yaitu energi kinetik ke energi magnet dan menjadilah energi listrik. Di sini kata kuncinya yaitu pada perubahan energi pada dinamo sepeda. Berarti di sini ada gaya gesekan ya, gitu ya. Apa jawaban yang tepat untuk nomor 36? Kita perhatikan nomor 36 ini. Berarti kinetik. Berarti yang pertama dari energi kinetik ke energi listrik, barulah ke energi cahaya. Karena kan perubahan energi pada dinamo ini, dinamo sepeda akan menghasilkan cahaya lampu sepeda tersebut ya. Berarti energi kinetik ke energi listrik menjadi energi cahaya. Berarti jawabannya untuk nomor 36 ini adalah D ya. D. Kita perhatikan. Oke, kita perhatikan di sini bahwa dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak yaitu kinetik ya. Tadi kan roda sepeda tadi berputar, berarti gerak, menjadi energi listrik. Mengapa menjadi energi listrik di sini? Karena ada gaya gesekan antara dinamo tersebut dan roda ya. Karena ada gaya gesekan tersebut, menjadilah panas dia. Lama kelamaan menjadi energi listrik. Setelah menjadi energi listrik, maka perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. Maka perubahan energinya yaitu energi gerak
atau energi kinetik ke energi listrik tadi yang sebelumnya menjadi energi gesekan dan berubah menjadi energi listrik dan menghasilkan energi cahaya. Berarti jawaban yang benar adalah D. Berikutnya nomor 37. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini kata kuncinya itu keuntungan listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali. Nah, ini kecuali berarti yang salah ya. A. Ramah lingkungan. B. Merupakan energi yang dapat diperbarui. C. Tidak menyebabkan polusi. D. Mengurangi efek rumah kaca. E. Meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Ya, kita perhatikan di sini. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali, yaitu ramah lingkungan. Ramah lingkungan berarti alamkah? Masih terkait dengan pelestarian alam? Ya, betul. Yang B, merupakan energi yang dapat diperbarui. Ya, betul. Yang C, tidak menyebabkan polusi. Ya, betul. Yang D, mengurangi efek rumah kaca panas global. Ya, betul. Yang E, meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Maka keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali, yang salah ya. Maka yang salah adalah E ya, meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Itu tidak meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan seharusnya ya. Itu berarti jawaban yang betul adalah E, karena di sini ada kata yaitu kecuali ya. Manfaat PLTA terkait pelestarian alam adalah ramah lingkungan, iya. Merupakan energi yang dapat diperbarui, iya. 3. Tidak menyebabkan polusi, iya. Yang 4. Mengurangi efek rumah kaca. Ini manfaat PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Berarti tidak ada kaitannya dengan oksigen pada lingkungan ya. Oke. 38. Perhatikan nomor 38. Anton mengelilingi halaman. Kata kuncinya mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halaman yaitu 200. Ini kata luas halaman yaitu 289 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah jarak berarti S di sini ya. Oke. A 204 meter, B 96 meter, C 68 meter, D 289 meter, E 51 meter. Kita perhatikan masing-masing. Di sini ada kata luas. Rumus luas persegi apa? S kali S atau S pangkat 2. Kita perhatikan pembahasannya. Di sini kita perjelas, kita detailkan pembahasan. Rumus luas itu adalah S pangkat 2 atau bisa dibuat yaitu S dikali yaitu S atau sisi dikali sisi, itulah luas. Oke. Berapa luasnya tadi? Yaitu 289 meter persegi. Berarti kita buat di sini yaitu 289 meter persegi ya, atau S pangkat 2. Apabila kita mencari S sisinya ya, kita perhatikan di sini, maka akar dari 289 untuk menghilangkan tanda kuadrat ini ya, untuk menyamakan tanda kuadrat, maka ruas sebelah kanan menjadi tanda akar ya, akar 289. Maka S kita turunkan sama dengan 17. Berarti akar 289 adalah 17 meter persegi. Ini sisinya. Ya, atau kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Ini 17 ya, 17 dikali 17 itu menghasilkan 200, yaitu 89 ya. Gitu ya. Oke. Ini sisi gitu. Atau 289 ini adalah luasnya. Sedangkan Anton ini mengelilingi 3 kali, maka kita mencari rumus keliling. Keliling persegi itu apa? Yaitu 4S. Ya, 4S atau sisi kali sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Karena kan kita bentuk persegi seperti ini nih, persegi. Oke, kita buat persegi seperti ini bentuknya. Oke. Kalau luas tadi kan gini, S kali S.
Kalau keliling, maka semuanya yaitu S, ini S sisinya. Berarti kalau namanya keliling seperti ini posisinya, keliling. Maka S-nya berapa kali? Ya, S-nya 4 kali, maka 4 kali S. Gitu ya. Maka rumus kelilingnya adalah 4S. Sedangkan S-nya tadi berapa? Nah, kan gitu. Kita buat S-nya tadi berapa? Adalah 17. Sedangkan kelilingnya ya kita kalikan, yaitu 4 kali S. Berarti 4 kali 17 yaitu 68. Ini kelilingnya. Gitu. 1 kali keliling atau 1 kali putaran. Sedangkan si anak tadi yaitu mengelilingi 3 kali. Maka 68 kita kalikan dengan 3. Kita perhatikan ini. Maka total jarak yaitu 3 kali putaran. Berapa tadi? Yaitu 3 kali 68. Berapa 3 kali 68? Yaitu 204. Maka jawabannya betul adalah A, 204 meter. Nah, oke ya, perhatikan ini matematika dasar ini. Oke, lanjut nomor 39. Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak ya dengan arah yang sama-sama. Masing-masing yaitu Andi mendorong 10 Newton, ini gaya ini. Anto yaitu 5 Newton dan Arman yaitu 20 Newton. Ya, ketika saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg, maka percepatan gerobak tersebut adalah ya, maka kita perhatikan. Maka kita totalkan tersebut di sini, yaitu 10 ditambah 5 tambah 20. Berapa total gaya tersebut gitu. Karena 3 orang tadi ini yaitu memindahkan benda dengan masanya yaitu 70 km. Maka percepatan gerobak tersebut adalah A, 2 meter per second kuadrat, B, 0,5 meter per second kuadrat, C, 35 meter per second kuadrat, D, 10 meter per second kuadrat, E, 5 meter per second kuadrat. Kita perhatikan pembahasannya di sini. Ya. Total gaya 3 orang tadi yaitu 10. Ini si Andi, ini si Anto, sedangkan ini si Arman. Maka total gaya 3 orang tadi yaitu 35 Newton. Sedangkan massa tadi yaitu 70 kg, gitu ya. Nah, sedangkan yang tanya apa? Yaitu percepatan. Berapakah percepatan gerobak tersebut setelah diberi gaya oleh 3 orang tadi, gitu kan? Apa rumus percepatan? Rumus percepatan adalah A sama dengan F. F ini adalah gaya. Gaya satuannya Newton. Massa satuannya kilogram atau gram, gitu ya. Nah, rumus percepatan adalah yaitu gaya dibagi dengan massa atau hasil bagi dari antara gaya dan massa. Maka A sama dengan berapa gaya tadi? Gayanya yaitu 35, sedangkan massanya yaitu 70. Maka percepatannya yaitu 35 dibagi 70. Hasilnya yaitu 0,5 meter per second kuadrat ya, gitu ya. Maka jawabannya adalah B, yaitu 0,5 meter per second kuadrat. Oke ya, cukup jelas. Ini masih kategori ini IPA ya, IPA ini. Kalau di SMA namanya fisika gitu. Oke, lanjut nomor 40. Bintang emas latar belakang warna hitam merupakan simbol Pancasila sila keberapa? Oke, ini bintang emas atau warna kuning, latar belakangnya berwarna hitam, merupakan simbol Pancasila sila keberapa? A, sila ke-1, B, sila ke-2, C, sila ke-3, D, sila ke-4, E, sila ke-5. Jadi kita perhatikan ya, kita harus paham, hafal, yaitu masing-masing simbol dari sila ya. Kita perhatikan pembahasannya di sini. Pada sila 1 itu simbolnya bintang berwarna kuning dan berlatar belakang warna hitam, kan gitu. Sedangkan sila kedua yaitu rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Maka udah jelas karena di sini tadi sila pertama adalah bintang, pertanyaannya adalah bintang emas yang berlatar belakang warna hitam, maka jawabannya adalah A, yaitu sila pertama atau sila ke-1. Berikutnya
Nomor 41. Pohon beringin memiliki sulur, ya, memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga, Pancasila, memiliki maksud. Oke ya, pohon beringin memiliki sulur yang banyak. Ini merupakan lambang sila ketiga yang memiliki maksud. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Sila ketiga bunyinya apa? Yaitu persatuan Indonesia, ya. Maka persatuan Indonesia. Berarti Indonesia ini kan persatuan Indonesia. Indonesia kaya dengan budaya, kaya dengan suku, kaya dengan keturunan, kaya dengan agama, kaya dengan adat istiadat, gitu ya. Berarti yang mencakup kata kaya tadi adalah suku, keturunan, agama, ya. Meskipun berbeda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Berarti jawaban yang tepat untuk 41 adalah A, yaitu sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Kita perhatikan pembahasannya. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Pohon beringin daunnya lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia, sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, merupakan tetap persatuan sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Maka sudah tepat, jawabannya adalah A. Nomor 42. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat pada Pancasila adalah apa? Alasan kepala banteng ini dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Kata kuncinya tadi alasan. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Nomor 42 ini kita perhatikan. Apa sih alasan banteng dijadikan lambang sila keempat? Maka
kita perhatikan sifat banteng terlebih dahulu. Banteng artinya sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Betul ya? Suka berkumpul, bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Maka kita perhatikan sikap bantengnya terlebih dahulu atau sifat bantengnya itu ya. Maka jawabannya 42 adalah A. Ya. Kita perhatikan pada pembahasan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita kaitkan ya sifat banteng tadi. Maka banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, karena sikap banteng itu kan suka berkumpul dan bergerombol ya. Saat banteng berkumpul menjadilah lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Maka tepat jawabannya adalah A. 43. Kita perhatikan. Sifat cermin cembung adalah cermin itu ada cermin datar, ada cermin cekung, cermin cembung gitu kan. Sifat cermin cembung adalah A. Maya, tegak, diperbesar. B. Maya, tegak, diperkecil. C. Nyata, tegak, diperbesar. D. Nyata, tegak, diperkecil. E. Nyata, terbalik, diperkecil. Ingat kata kuncinya di sini tadi adalah cermin cembung, bukan cermin cekung. Kita perhatikan yaitu pembahasan pada cermin cembung tersebut. Oke, ini cerminnya. Ya, ini sifat cermin seperti ini, sifat cembungnya. Gitu. Bayangan cermin cembung adalah maya, ya, tegak, diperkecil. Oke. Ini bendanya ya. Ini bendanya. Sedangkan bayangannya di sini posisinya. Di posisinya, maka dia maya. Apakah dia tegak? Iya. Diperkecil? Iya. Ya, karena bendanya dia besar. Kalau cembung maka menjadi kecil. Ini posisinya. Maka jawaban yang tepat adalah maya, tegak, diperkecil. Berarti 43 jawabannya B ya. Oke. Berbeda dengan cermin cekung ya. Kalau cermin cekung diperbesar gitu ya. Dan dia sifatnya nyata. Berikutnya nomor 44. Implikasi teori Edgardel. Nah, sekali lagi yaitu mengenai tentang teori Edgardel. Pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KD, proklamasi kemerdekaan adalah ya pada KD proklamasi kemerdekaan. A. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. B. Mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual. C. Menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagi. D. Melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik terampil dalam menyajikan atau penyajian. E. Belajar dengan menggunakan bermain peran. Berarti artinya langsung praktek gitu ya. Sedangkan teori Edgardel itu 90% yaitu harus bermain peran kan gitu kan. Kita perhatikan pembahasan. Berarti kalau untuk nomor 44 ini sudah jelas, yaitu jawabannya E, yaitu belajar dengan menggunakan bermain peran. Karena teori Edgardel itu 90% peserta didik yaitu harus bermain peran langsung ya, langsung ke dunia nyata gitu ya, konkret gitu sifatnya. Kita perhatikan pembahasan teori Edgardel. Perhatikan kerucut Edgardel Edgardel berikut, yaitu kerucut pengalaman belajar. Di sini, apabila siswa hanya membaca, maka yang diingat 10%. Ini membaca nih. Dan apabila siswa hanya mendengar, maka yang diingat yaitu 20%. Berarti ya, itu hanya verbal ya, verbal. Dan apabila siswa melihat gambar atau diagram, dan lihat video atau film, dan lihat demonstrasi, dia hanya melihat, maka yang diingat yaitu 30%. Namun apabila siswa terlibat dalam diskusi, yaitu terlibat langsung, yaitu 50%, dan apabila siswa terlibat dalam diskusi dan menyajikan presentasi, maka yang diingat yaitu 70%. Ini dia terlibat.
ya terlibat. Berarti 50% tadi udah terlibat gitu. Dan apabila siswa selain menyajikan presentasi, langsung ikut bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, itu 90%. Nah, seperti itu ya. Maka udah jelas jawabannya tadi adalah yang nomor 44, jawabannya adalah yang E ya, yang jelas. Yaitu apabila di dalam pengalaman belajar, alangkah baiknya kita sebagai guru, yaitu langsung melibatkan peserta didik, ya, langsung bermain peran, melakukan simulasi atau uji coba secara langsung pada peserta didik dan mengerjakan hal yang nyata atau konkret, itu lebih maksimal yang diingat oleh siswa gitu ya. Jadi siswa jangan hanya verbal, jangan hanya visual, dan terlibat dan berbuat gitu ya, supaya tingkat keterlibatannya lebih maksimal gitu ya. Oke, lanjut nomor 45. 45, perhatikan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 1. Menguji hasil. 2. Pertanyaan mendasar. 3. Pemberian rangsangan stimulus. 4. Mendesain perencanaan produk. 5. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. 6. Menyusun jadwal pembuatan. 7. Evaluasi pengalaman belajar. 8. Orientasi masalah. Urutan langkah project based learning adalah, ingat urutan langkah project based learning nomor 45. Kita perhatikan. Yang pertama, pada project based learning kita harus menyediakan yaitu pertanyaan mendasar. Maka yang pertama adalah 2. Berarti nomor 2 ini adalah 1 berarti. Tidak jelas ya. Yang A salah, B juga salah, C kita coba nanti, yang D juga salah, yang E juga salah ya. Dari satu langkah aja sudah kita ketahui mana yang betul ya, yaitu pertanyaan yang mendasar. Setelah pertanyaan mendasar, baru kita mendesain perencanaan produk nomor 2. Setelah mendesain perencanaan produk, baru kita masuk ke menyusun jadwal pembuatan. Berarti nomor 6 ini 3 ya, 3. Setelah menyusun jadwal pembuatan, baru masuk ke memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, berarti 4. Dan setelah itu baru menguji hasil ya, menguji hasil, berarti nomor 5. Setelah menguji hasil, baru masuk ke evaluasi pengalaman belajar, baru orientasi pada masalah ya. Oke. Berarti 6. Oke, seperti itu. 6 langkah project based learning dalam pembelajaran. Maka jawaban tepat adalah C ya, untuk nomor 45. Kita lanjutkan 46. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. 2. Orientasi masalah. 3. Mengumpulkan data dan verifikasi. 4. Analisis proses. 5. Pemberian rangsangan awal. 6. Pengumpulan data melalui eksperimen. 7. Pertanyaan mendasar. Urutan langkah inquiry learning adalah, kalau tadi project based learning, kalau ini inquiry learning ya. Oke, kita perhatikan langkah-langkah atau urutan langkah inquiry learning yang benar adalah, yang pertama, kalau inquiry learning maka kita harus orientasi pada masalah, berarti nomor 2 ini 1. Oke, yang B berarti sudah jelas salah, yang C sudah jelas salah, yang D juga jelas salah, antara A dan E. Setelah orientasi masalah, maka yang kedua kita harus mengumpulkan data dan verifikasi. Berarti nomor 3. Berarti yang E juga salah. Kita perhatikan yang A terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan data dan memverifikasi, setelah itu baru kita mengumpulkan data melalui eksperimen. Nomor 6 berarti 3. Setelah itu baru pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, yaitu 4. Setelah pengorganisasian baru masuk pemberian rangsangan awal.
setelah pengorganisasian dan formulasi, maka kita harus menganalisis ya. Oke, menganalisis terlebih dahulu. Berarti menganalisis proses. Berarti 4 di 5. Oke ya. Maka jawabannya betul adalah A ya. Inilah jelas ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti yaitu edukasi official, yaitu channel pendidikan, dan akan kita lanjutkan yaitu soal FR yang kelima pada hari Rabu 3 November tahun 2021. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi soal-soal FR berikutnya. Dan di sela-sela FR kita akan sisipkan yaitu FR bidang manajerial, bidang sosial kultural, dan bidang wawancara ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi pembahasan soal-soal untuk yang akan datang. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan terima kasih atas dukungan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.